3, 2, 1. Welcome back to SR5 Newgen channel. Hai guys. Vigets. Gimana nih kabarnya pada? Ya Lu pasti gimana? baik-baik aja sih kabarnya mereka. Semoga baik. aja. Baik kok baik. Ya baik. Lagi galau dia. Aduh. Kalau gue sih gimana ya? Gue juga lagi good mood gitu loh, lagi happy-happy aja. Bagus lah kalau misalnya baik-baik aja gitu. Jadi seperti yang dibilang kemarin tuh kita pengen bahas yang berkaitan sama video yang kemarin itu, yang tentang pendidikan. Yap. Kayak ada kaitannya gitu. Kan kaitannya apa coba? Kalau pendidikan tuh ada peran pentingnya di balik itu semua selain guru gitu kan. Pasti kalian tahu lah siapa gitu kan peran pentingnya. Iya. Peran pentingnya yaitu yang telah Parents. Iya, betul sekali. Yang telah menjaga kalian dari kecil sampai bisa sampai seperti ini gitu kan. Parents itu tuh Iya, tapi ya. Ya gitu. Ada beberapa parents tuh yang kayak mereka mempunyai sistem pembelajaran yang beda-beda ya nggak sih? Kayak misalnya gue sistemnya orang tua ngajarnya gini, maksudnya ngajarinnya gini, terus lu ngajarinnya gimana, kan pasti ada yang keras, diajarinnya ada yang lembut gitu. Kalau gue tipenya tuh yang keras, maksudnya kalau misalnya gue nggak ngerti pasti ini sih lebih emak gue sih, dia tuh lebih yang langsung marah gitu ke gue kalau nggak ngerti. Kalau bapak gue tuh kayak yang ngajarinnya sabar tapi ujung-ujungnya kayak kesel gitu kelihatannya. Apa tuh sabar tapi ujung-ujungnya kesel? Gimana tuh guys? Iya, ya gimana sih kalau misalnya lu punya murid yang nggak ngerti-ngerti, terus ya pasti ada yang orang yang beneran sabar dari awal sampai akhir, ada yang lama-lama jadi kesel. Iya. Oh iya sih benar. Iya ya ada kayak gitu. Gua sering nemuin sih kalau guru kayak gitu. Apalagi harusnya orang tua ya lebih sabar lah gitu kan. Kalau kalian, orang tua kalian sabar apa Iya sih. pemarah nih? Iya. Kita aja. Tulis di kolom komentar. Yep. Iya nggak apa-apa kok. Feel free gitu aja. Terus Yep. Apalagi nih? Terus kan pasti peran orang tua tuh dalam pendidikan kadang kayak yang mereka ngajarinnya bener-bener yang dari kecil kan, maksudnya yang pegang kita dari kecil kan. Kalau guru cuman di sekolah atau enggak kalau kita les kan itu pasti gurunya megang kan. Kalau orang tua kayak 24 jam pasti kayak ngeliatin kita gitu kan, kayak ngawasin gitu loh, ngajarin, ngasih tambahan yang guru belum ngajarin gitu kan, sama ngelatih
anaknya sendiri gitu. Jadi lebih bagus lah gitu. Ya. Tapi kadang lu pernah gak sih kayak misalnya lu kayak males banget belajar gitu, terus orang tua lu tuh kayak yang apa sih kayak ngawasin lu belajar? Dulu iya, cuma kalau pas sudah SMA, pas SMP sampai kuliah enggak pernah. Oh, udah jarang gitu lah. Gue sih SMA kayaknya masih ya. Pokoknya SMA tuh masih kan. Terus udah Ya, gitu ya masih udah tapi kuliah jarang. kayak yang ya udah. Iya kayak Ya ya terserah jarang. lu. Masih dikontrol Kayak, cuman jarang. iya, kalau pas sudah kuliah mah kayak ya terserah cara belajarmu gimana, terserah gitu loh. Kayak hampir nggak Yang pernah penting lu diawasin. belajar. Tapi Iya. Kalau gue tuh kayak sekarang dari dulu kayaknya tipe orang yang belajar kalau mau ada kuis atau enggak ujian gitu, baru gue belajar. Gue tuh begitu tipenya. Ya sama Nggak kayak yang abis pulang sekolah tuh belajar. Paling ngerjain PR lah gue. Dan PR paling udah kalau nggak belajar. iya, kalau project sama PR doang baru dikerjain langsung gitu. Kalau misalnya mau ada kuisnya misalnya minggu depan, ya gue belajar sehari sebelumnya gitu. Dari SD gue begitu, dari SD begitu gitu loh. Dan itu tuh kan cara orang tua gue ngajarin gue gitu kan, itu tuh kayak strict banget, kayak ya lu tahu kan, lebih ke ibu gue sih kan yang sering ngajar daripada ayah gue. Nah ibu gue tuh ngajar ya apa ya, pasti dikit-dikit kalau misalnya gue nggak bisa tuh marah gitu, tapi nggak pernah main fisik, nggak, jadi cuma kayak marah aja, terus paling atau enggak diceramahin gitu ya. Gue tuh kadang sampai yang emak gue sampai yang kayak mau lempar barang gitu loh. Terus kadang ya begitu dah. Dulu waktu SD tuh gue belajarnya tuh kayak tertekan gitu kan, apalagi kalau emak gue udah yang ngajarin, gue udah tegang banget, takut dimarahin, udah kayak takut banget. Iya, sama. Gue juga kan dulu kayak nilainya harus bagus. Kalau gue gitu ya dulu pokoknya orang tua gue tuh pengen lebih gitu loh. Soalnya punya kemampuan lebih. Terus pokoknya dulu kayak tiap main game gue dimarahin gitu. Terus pokoknya kayak belajar gitu kan. Dan gue takut banget pas kalau misalnya ibu gue yang ngajarin gitu. Kalau sama bapak gue mah santuy gitu ya, santuy aja. Kayak sabar tapi tuh ngerti gitu loh. Gue sama sabar ngerti. Kalau misalnya gue salah, sama bapak gue tuh kayak ya udah gue kagak dimarahin gitu loh. Kalau gue diajarin sama mama gue, dia kayak yang aduh nggak deh gitu kan. Soalnya tuh dulu waktu SD ini kayak yang gue nih belajar sama mama gue, terus itu ujung-ujungnya tuh kayak dibentak-bentak lah. Ya pokoknya kayak dimarahin gitu. Ya gimana gue nggak takut digituin. Iya woy. Tapi emang berbuah hasil gitu ya. Jadi tuh UN gue bagus. Kayak, iya tahu kalau misalnya gue misalnya gue diajarin sama mama gue, terus besok kan nilai gue langsung bagus. Kayak nah iya, kayaknya di otak gue tuh kayak nilai harus bagus. Kalau nggak bagus dimarahin. Itu otomatis bagus tuh. Iya. Tapi kalau udah lepas tangan, udah nilai gue jelek. Benar banget. Kayak misalnya belajar sendiri nih, udah belajar sendiri. Terus kayak
nilainya tuh nggak sebagus pas kalau misalnya orang tua ibu gua ngajar gitu loh. Gue kayak heran juga apa ini kayak Ya ya kali pas Kayak- kuliah juga harus orang tua yang ini juga kan enggak ya, udah beda. kecuali kita ada yang nggak ngerti terus kita tanya ke orang tua terus diajarin Ya, ya nggak apa-apa gitu kan. iya. Cuma kadang gue Udah ngasih loh. Iya. Tapi kalau emang Gue gue nggak nggak ngerti pernah aja. lu, soalnya kan ya kan jurusan gue kan perhotelan kan. Terus kayak yang ya paling gue kayak misalnya ada tugas apa kayak teori gue kayak gak ngerti nih gitu kan, terus nanya ini tuh maksudnya apa gitu loh, kayak ini tuh jadi gimana gitu, gue kayak nanya. Cuman kayaknya jarang banget gue nanya semenjak kuliah. Nah bener pas sudah kuliah kayak gue belajar sendiri gitu kan, nyari tahu sendiri. Iya. Terus kayak ya kalau misalnya nilai jelek ya nanggung sendiri gitu loh. Paling ujung-ujungnya ya Emang dimarahin nanggung gitu sendiri. ya. Kadang kayak kenapa paling kayak nggak dimarahin sih, cuma kayak ini kenapa dapat segini nilainya gitu kan. Katanya nanya dosen aja sana gitu. Kalau nggak ngerti Kalau kayak ya udah. orang tua gue tuh yang kayak misalnya gue dapet nilai nih, kayak misalnya nilai gue pas-pasan banget kan, kayak kok kamu dapat nilai segini? Ya soalnya begini-begini, katanya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi lain kali harus ditingkatkan lagi, soalnya kan kalau dunia kerja katanya nilai dilihat kan, jadi yang Iya. kayak tingkatkan lagi aja gitu. Gue juga gitu sih, kayak pasti kayak pokoknya semester depan nilainya harus bagus gitu. Kan buat masa depanmu juga gitu. Tuh gue jadi keinget ini. Lu pernah gak sih dulu kayak misalnya lu mau UAS gitu ya. Terus kalau lu ketahuan lagi main HP atau misalnya lagi main game lah, main PS gitu, disita nggak? Itu pas SMA gitu. Tapi kalau kuliah ya udah gue kan kayak materi gue di HP itu loh. Materi kuliah gue emang di HP gitu sama di laptop gitu. Jadi ya gimana? Kadang kayak ya kan kalau buku nggak beli kan, maksudnya paling kalau mau pinjam ke perpus gitu kan. Cuman kan selebihnya gue belajarnya dari yang dikasih dosen gitu, kayak di PPT gitu kan. Gue belajar di PPT gitu. Kayaknya kalau setelah kita udah kuliah tuh, gue lebih kita tuh lebih bebas aja, nggak diawasin orang tua, nggak gitu kan. Paling kalau misalnya Tapi tentang tanggung sendiri gitu. Iya, tanggung sendiri. Kayak kita tanggung jawab sendiri. Apa aja misalnya yang negatif lah, positif gitu kan. Terus itu tuh gue pernah ada kejadian ya paling mentok-mentok SMA gitu terakhir kayak misalnya disita gitu. Disita. Iya, Nah, gue juga sama kayak lu, SMA doang. SMP, SMA lah. SD gue masih kayak rajin gitu belajar. SMP tuh udah kayak dah lah yang penting gue lulus terus kayak UN gue bagus udah gitu aja. Dan waktu itu gue masih ini sih ranking dulu waktu gue ranking mau 2. ujian kayak gue suka kayak kayak ditahan gitu, kayak nanti kalau malam HP-nya taruh di kamar ya katanya, terus kalau lu enak ini ambil lagi gitu, pokoknya gitu. ya, lu enak gitu ya. Ini waktu itu apa ya, jadi gue lagi main PSP gitu kan, padahal itu pagi-pagi kan, masih kayak subuh gitu lah. Gue mau main dulu dong sebelum belajar.
terus ketahuan, Iya, terus biar disita, otaknya ini. terus disita, Aduh, itu kan padahal terus pagi hari gitu kan. masih pagi loh. Tapi HP-nya sih, HP juga disimpan tahu. Jadi selama ujian tuh disimpan gitu kan. Hmm. Terus taunya apa coba? PSP-nya rusak gara-gara disita. Baterainya bocor. Gue kayak, anjir, gak digantiin lagi baterainya. Gue kayak, woi, kesel banget. Ya salah gue, tapi kan nggak gitu juga gitu ya. Keselnya masih sampai sekarang karena itu Ya, kayak PSP kesayangan iya gue. benar sih. Iya. Waktu itu kayak original Terus lagi kan. Ran, kalau lu jadi orang tua, lu bakal yang kayak gimana sama anak lu? Maksudnya ngajarin anak lu tuh gimana kalau lu jadi orang tua? Yang jelas gue bakal ngajarinnya tuh dengan kesabaran tingkat tinggi, tanda kutip. Oh iya Tidak, benar. nggak Iya. kayak, pokoknya nggak, gue nggak mau ngikutin apa yang ibu gue nggak lakuin ke gue gitu loh. Karena Iya. gue tahu kalau misalnya gue ngelakuin itu, anak gue bakal nggak suka gue gitu loh. Bakal ada satu sisi dia Iya. kesel sama gue nanti. Iya, terus nanti bakal apa sih kayak ke bawahnya tuh kayak takut terus kalau deket lu. Gue ya jujur ya, gue tuh kalau deket sama gue kayak takut, nggak tahu takut kenapa. Iya Apa bener. jangan-jangan kayak pas dulu ya, kayak pokoknya gue tuh kayak itu lebih deket ke bapak gue. Sumpah, gue lebih deket ke bapak gue. Kalau gue nggak dekat dua-duanya. Gue Gue nggak deket tahu. ke bapak gue. Kalau ke Maui dekat sih, dekat. Cuman nggak deket yang kayak gimana gitu. Cuman ya udah. Gue aja kadang disuruh peluk emak gue kayak yang iya. Terus gue yang kayak canggung gitu, anjir nggak tahu kenapa. Kalau Gue disuruh aja peluk nggak, emak gue. gue hampir nggak pernah meluk orang tua sih jujur. Terakhir itu gara-gara gue habis berantem sama orang tua gue aja. Itu juga. Terus Terlalu kayak gue masih ada lagi ya sih kayak. pasti pernah lah gitu kan. Iya pasti. Terus ya pokoknya Kalau intinya itu kalau gue nggak mau pokoknya nggak mau mendidik anak gue kayak apa yang ibu gue lakuin ke gue, karena sifat anak beda-beda. Kayak nanti gini. Bener. Ada yang memberontak gitu kan. Iya, kayak gue. Kayak gue waktu itu pernah berontak, tapi pas udah kuliah enggak sih. Jadi kayak emangnya ibu nggak ngerti kok kondisi aku apa? Kalau anaknya kayak gitu gimana? Terus berontak, terus keluar rumah, kan bahaya gitu kan? Duh, itu. Makanya gue nggak mau kayak gitu loh. Kalau gue sih, ya. Kalau gue sih bakal yang kayak gue ngajarin anak gue nggak mau apa sih kayak ma gue gitu. Soalnya gue tuh takut anak gue trauma juga gitu loh. Kayak gue kan agak sedikit trauma kan kalau diajarin sama ma gue. Nah itu. Gue tuh kayak nggak mau bikin anak gue tuh kayak takut sama gue. Kayak iya, maunya nyaman gitu loh. Ngeliat gue kayak gimana gitu. Emang gue monster. Ya, gue tuh pengen jadi parent yang ini, yang kayak sahabat gitu loh. Sama anak tuh kayak sahabat. Jadi enak gitu loh. Nah iya.
gue juga pengen kayak gitu. Kayak kadang gue ngelihat saudara gue, temen apa di sosmed gitu. Itu tuh kadang gue sedih sendiri gitu loh ya. Kayak kok bisa sih sedekat itu Ya gitu loh. kan, Kayak kok bisa sih gue kadang eh kayak ini loh. ngajarinnya dengan baik-baik aja. Nggak usah pakai nada marah. Bisa nggak gitu. Gue kayak, why? Iya, Tapi gue sih masih bersyukur gue gitu. juga Karena kan ada sepupu kan. ya, iya kenapa sepupu lu? Gue ada sepupu. Jadi tuh kan ibunya udah almarhum kan, udah meninggal kan. Terus dia tuh kayaknya deket banget sama ibunya. Gue tuh kayak pengen gitu loh. Kayak dia manja sama ibunya. Gue tuh pengen manja-manja sama mama gue, cuman gak tau kenapa kayak hati gue berkata kayak, aduh Sal udah kayak, duh Sal gitu. Kayak gimana ya? Kayak gitu deh. Iya kayak satu sisi kayak gue tahu orang tua tuh ngajarin buat terbaik gitu, buat yang terbaik gitu ya. Cuma misalnya kalau misalnya gue kayak manja ke orang tua, terus orang tua gue yang mendidik gue untuk manja, nanti kedepannya jadi nggak mandiri gitu loh. Dan tipe anak terakhir apa anak kedua lah gitu, itu tuh manja soalnya. Iya. Kalau misalnya gue nggak kayak dimarahin, nggak dikerasin lah intinya, nggak dikerasin, nggak kayak dipelanin gitu, gue bakal kayak gimana gue nggak tahu gitu loh. Cuma emang ada dampaknya gitu. Cuma ada dampak negatif juga gitu loh. Yang tadi trauma jadinya. Dan hati gue jadi keras gara-gara itu. Gue sih enggak ya. Cuman yang kayak takut aja gitu loh. Kerasan, iya sih. Sampai pernah kan ibu gue kayak, Ya, emang mami galak ya? Gitu. Gue kayak gue nggak berani jawab. Gue nggak berani jawab iya. Gue mau jawab iya takut kayak di melotot. gitu kan. Nah iya. Waktu itu nanya depan temen gue gitu kan. Karena waktu itu temen gue ikut diajarin kan. Terus kayak nanya kayak gitu. Terus gue kayak, ini gue jujur apa enggak ya gitu kan dalam hati. Gue cuma senyum aja gitu kan. Senyum terus gue ketawa kayak hehehe gitu. Terus gue bilang aja gini, sebenarnya bukan galak sih. Kayak keras aja gitu loh. Nggak galak, nggak gimana ya. Ya gitulah. Orang gue dulu sampai dibilang cengeng. Ya gimana nggak cengeng, orang dimarahin mulu. Gue juga cengeng. Kan dulu gue nggak bisa mengungkapkan apa perasaan gue dulu. Gitu kan. Orang ya kan puncaknya pas SMA gitu ya. SMA tuh gue masih diajarin kayak kalau udah mau UAS, udah mau ujian, HP tuh disimpan gitu kan. Dan gue cuma gara-gara itu aja gue bisa berantem gitu sama orang tua gue. Apa gitu loh. Kenapa sampai kayak gitu? Kayak ada nggak kecocokan dengan orang tua sendiri. Ya kan lu tahu ya. Tapi dulu gue mikir. Apa? Like, kok HP gue sering disita gitu kan. Sedangkan teman-teman gue nggak ada kayaknya yang disita tuh.
Gue mikir Mungkin kayak, peraturan beda-beda ya. kayaknya teman-teman gue HP-nya nggak ada yang disita. Ya mungkin ada orang yang dia belajar. Walaupun ada HP-nya dia tetap belajar kan. Tapi kalau gue kan enggak gitu. Iya. Kalau Tapi iya gue tetap juga aja gitu. tahu kepikirannya tuh pasti ke HP. Kayak yang percuma gitu loh. Pasti mikirnya HP gitu. Iya bener, bener. Tuh gini, gue sampai gini, lihat aja nih, kalau HP gue disita sama ada HP, nilai gue bakal sama aja. Gue gituin, terus gue buktiin kan. Waktu itu pas SMA gue buktiin ya, jadi pas UAS. HP gue HP gue disita. Nggak disita sih, kayak selama ujian tuh eh disimpan sama orang tua gue. Jadi ke sekolah gue nggak bawa HP. Sama pas belajar gue nggak megang HP. Tapi kan gue kreatif ya udah gue pakai laptop gitu ya. Alasan buat belajar ya, padahal chatting. Terus gue buktiin nih nilai, buktiin kayak gue tuh sebenarnya tanpa HP, pakai HP dan tanpa HP tuh sama aja nilainya. Terus taunya bener loh. Ya paling beda berapa poin doang gitu. Saking keselnya orang sama aja nilai tanpa pakai HP sama tanpa HP. Malah kayak jadi nggak fokus kalau nggak ada HP. Kan dulu apa-apa di grup kan bener banget. ngirimnya. Kayak Iya, bahkan kisi-kisi ulangan juga kadang di grup kan. iya makanya gue kayak gimana ini HP disita. Gue kayak kalau misalnya ada informasi penting gimana? Terus malah dibilang alasan gitu. Kesel banget. Tapi Ran, lo pernah nggak sih ini orang tua lu ngomong dulu tuh mama tuh diajarinnya sama orang tua mama tuh kayak begini. Terus tapi kenyataannya tuh nggak begitu. Pernah nggak sih? Nggak pernah. Gue dulu kayak yang dulu tahu nggak kayak Abun tuh dulu diginin sama kakek, terus diginin sama nenek gitu kan. Terus Abun dipukul pakai ikat pinggang, bukan dipukul apa namanya? Disabet. Ya digituin lah. Iya, tapi ternyata enggak gitu kan. Gue yang kayak lah bohong dong. Oke. Lu jangan nakut-nakutin kayak gitu loh. Ya itu membuat anak lu jadi tambah takut. Ya setidaknya lu ngomong ya jujur kayak gitu loh. Tapi gimana ya kayak gitu dah. Ya harusnya jujur lah, masa diada-adain sih gitu loh. Orang kayak jangan membuat anak lu takut gitu loh. Orang tua gue sih jarang ngomongin masa lalunya ya, tapi emang sempet ceritain, tapi emang itu based on the fact, bukan diada-adain. Jadinya gue kayak, oh iya, sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi gitu kan. Dengan kayak ngomong iya. fakta gitu kan. Kayak misalnya faktanya tuh ya kalau dulu diajarinnya marah yang wajar lah gitu kan. Ya orang kitanya lama banget ngertinya. Terus nakal lagi. Iya kan, terus kalau sampai yang kayak begitu tuh kayak membuat seolah-olah kayak emang orang tua zaman dulu begitu ya ngajarinnya. Ya tapi ada seberapa bagian yang kayak begitu ngajarnya. Emang dulu kebanyakan ngajar begitu kan. Tapi kalau
Iya. nggak semuanya begitu. Gimana ya? Ya udah sih. Kan zaman lu gitu loh. Nyesuaiin zaman sekarang Mm-mm. lah gitu. Zaman mak gue. Ya, kan Zaman nggak sekarang cocok lah. juga uh, pembelajarannya, sistemnya. Nah iya, Lebih tepatnya metode pembelajarannya. metode pembelajarannya ya disesuaikan lah gitu kan. Iya orang kayak misalnya, lu dulu kayak sekolah pulang sore, terus ada acara mendadak, terus lu ngabarin nih, masih lu ini gak sih dimarahin gak sih? Enggak. Terus pulang malam gitu. Bisa, gue udah ngabarin Enggak kayak sih. nanti kira-kira selesai acaranya tuh jam segini, gue udah ngabarin. Terus pas nyokap jemput gitu, kan pas pulang macet ya. Pas jemput gue tuh macet, terus gue masih dimarahin. Kan dulu gue sibuk ya, kayak gue ikut organisasi gitu kan. Pas SMP SMA tuh gue ikut organisasi. Ngurus acara banyak banget ya. Kan gue pulang sampai ada meeting tiba-tiba gitu kan. Terus pulang malam gitu. Terus orang tua gue ya gimana ya? Kayak gue udah ngabarin kenapa dimarahin. Terus kayak gue jalan sama temen masa gue nggak boleh pulang malam? Ya wajar sih karena gue cewek gitu ya. Iya, Kayak ya pasti. Cuman kan ada alasan dibalik itu. terus sampai gue kadang males pulang dari sekolah gitu. Karena kerjaannya dimarahin mulu guys. Dimarahin mulu sampai dibilang lu Gue kuat sih banget sih. enggak ya, asal jelas asal jelas kemana sama siapanya gitu loh. Enggak, cuman kayak pasti ditanyain pulang jam berapa. Kalau gue bilang iya agak telat, oh ya udah nggak apa-apa nanti kabarin. Enggak, gue kayak gitu aja sih. Gue kayak gitu. Kalau misalnya gue tiba-tiba mendadak pengen pergi sama temen, ya udah kayak udah gitu. Berarti lebih Asal jelas tapi keras orang itu ya, ibu gue ya. Kalau ayah gue mah kayak slow aja kayak, ya. oh oke gitu. Sumpah bilangnya cuma kayak oke gitu. Terus kagak ada kalimat selanjutnya, gue kayak iya iya aja gitu. Kayak yes, kadang kayak yang jemput siapa? Oh Dedi ya. Gue kayak yes gitu. Kalau misalnya ibu gue yang jemput, gue takut banget kalau misalnya telat atau apa gitu. Ada perasaan takut aja. Mungkin kita sama kayak ngadepin ibu gue tuh takut. Kalau gue sih paling kan dijemput sama tante gue, paling kayak ditanya, kok lama sih teh keluarnya? Gue bilang kayak, iya nih tadi ada itu tambahan gitu. Pasti yang kayak, oh gitu. Wah aja. Enak banget loh. Kayak Enggak lah, gue. orang kakak gue kan sampai gini kan. Ini you guys must know lah gitu kan. Kakak gue sampai kayak gini. Kok sampai kayak gini sih? Kok kayak gini sih ke Rania gitu? Kok nggak apa sih sifat
ibu gua tuh ke gua tuh beda sama ke kakak gua. Nggak mendidik, bukan mendidik apa ya? Pokoknya gitulah. Ngajarinnya beda sistemnya gitu loh. Dan lebih keras ke Metodenya gua. beda. Lebih keras ke gua daripada kakak gua. Makanya kakak gua kayak, kok kayak gini sih? Kok sampai kayak gini sih? Dan itu buktinya katanya kenapa Tapi tahu gue sampai itu berantem. harusnya itu lebih keras ke. Tapi seharusnya tuh harusnya lebih keras ke anak laki tahu kalau ini. Tapi nggak tahu ya. Mungkin Tapi biasanya harusnya begitu. iya, karena kan cowok tuh yang harus mimpin nanti keluarganya. Apa ya hubungannya ya? Makanya. Itulah intinya. Ya iya Bener sih. kan? Ya begitu dah. Apakah kakak gue lebih pinter dari gue, makanya ibu gue kayak nggak terlalu keras ke gue, atau gue lebih nakal, kan nggak tahu ya. Soalnya gue anaknya kayak kalau misalnya makin disuruh, gue kadang makin berontak gitu loh. Jujur aja nih. Ya mungkin itu pengaruhnya. Kayak Mungkin ya. ibu lu ini ngeliat lu berontak jadi ya makin jadi ya. Lu guys, jangan itulah pokoknya. Kalau misalnya orang tuh kayak gitu, lihat positifnya aja gitu. Sabar aja gitu. Ambil yang positifnya aja lah. Positifnya. Mungkin dibalik itu semua ada alasan. Kan pasti ada gitu kan. Ada alasannya, terus pasti di masa, dan berdampaknya tuh pas lu di masa depan gitu loh. Bisa aja pas nanti pas kerja, pas lu jadi pas jadi parents ada dampaknya gitu loh, sampai ke situ gitu loh. Itu hebatnya orang tua mendidik anak dari kecil, dari bayi malah, iya kan? Itu dampaknya besar banget. Dan makanya kayak who is your inspiration person gitu. Kadang gue jawab kayak parents sih pertama tuh my parents gitu. Cuman apa ya, gue tuh kadang ada, cuman yang paling utama tuh pasti parents lu gitu loh. Gak usah disebutin, tapi ya orang juga udah tahu bahwa role model lu ya ortu lu. Benar. Atau enggak ya kalau lu punya kakak pasti kakak lu lah gitu kan. Iya, kadang gue gini loh. Mending gue diajarin kakak gue daripada orang tua. Gue kayak gitu loh. Soalnya gue lebih nyaman ke kakak gue gitu loh. Kan gue bilang tadi kayak gue gak deket sama both of my parents. Gue lebih dekat ke kakak gue gitu sebenarnya. Walaupun kakak gue jauh gitu kan. Dan kadang emang apa-apa gue bilangnya kakak gue aja gitu. Jadi dia, dan emang ya pasti sih. Dan anehnya gue lebih nurut aja gitu. Pasti kalian juga kayak gitulah, kan kayak pasti ada kakak lu tuh yang kayak ngasih tahu lu ya udah begitu. Nggak pakai urat kadang. Iya, benar. Makanya gila sih. Kan kayaknya cukup sampai sini ya, Ran. Iya, cukup deh sampai sini untuk podcast malam ini. Pesan moralnya ya pesannya kalau dari gue nih, gue berpesan ke kalian tuh nanti bakal menerapkan metode seperti apa ke anak kalian. Tapi kalau gue saranin sih jangan bikin anak lo
trauma atau enggak takut sama Allah. Jangan sekali-kali. Karena itu akan berdampak ke depan. Maksudnya anak lu tuh di sekolah tuh gimana gitu. Pasti kan bisa aja dia ke temen-temennya kayak gimana-gimana. Kita Bener nggak tahu tuh. gitu kan. Oh, pesan dari Terus kalau dari Salsa. lu apa, Ran? Kalau gua apa ya? Yang tadi ya, pokoknya kalau misalnya lu jadi, kan lu suatu saat bakal jadi orang tua kan. Orang tua itu tuh pasti bakal ngertiin sifat masing-masing anak. Kalau misalnya lu udah ngerti, kayak nggak bakal dong kayak ngelakuin apa yang bikin anak itu nggak suka sama lu. Kayak bisa kayak sampai Bener. benci terus trauma, atau misalnya bisa kabur dari rumah. Kalau misalnya ngerti, lu kayak mendidik anak sama udah kayak sahabat sendiri aja gitu loh. Pakai kesabaran aja sih gitu kan. Dan kayaknya most of children itu nggak suka kalau misalnya dimarahin gitu loh di dunia ini. Jadinya udahlah. Terus sama kalau misalnya orang tua kalian ada yang kayak gitu, terima aja positifnya gitu loh. Walaupun ya ada rasa kesel di dalam diri lo. Tapi semua apa yang udah diajarkan oleh orang tua dari lu kecil itu berdampaknya besar banget gitu. Dan lu nggak ngerasain sekarang, lu ngerasain future. Semuanya tuh future pasti. Gitu. Dan ada manfaatnya di balik semua itu. Jangan ngelihat negatifnya doang. Kalau misalnya negatif doang, lu bakal kesel sampai kapan gitu. Udah kali ya, itu sih pesan dari gue buat kalian semua untuk hari ini. Cukup sampai sini aja kali ya. So guys, ingat dengan pesan moral yang tadi ya. Begitu aja. Oke. Dankeschön. Tschüss. Okay, goodbye. Bye. See you next video.